Ya, halo semua. Kali ini kita akan membahas chapter 6, yaitu tentang audit responsibility atau tanggung jawab audit dan juga tujuan-tujuannya. Ya, jadi di sini termasuk chapter yang menurut saya sangat penting untuk kalian karena ini adalah pemahaman dasar untuk para auditor dalam melaksanakan auditnya. Jadi tanggung jawab audit itu apa? Tujuan audit itu apa? Oke, mari kita langsung lihat summary-nya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi, yang akan kalian pelajari, pertama kalian akan mengenal tujuan audit itu apa. Jadi, tujuan audit itu simple, yaitu sesuai dengan hasil akhirnya mereka membuat laporan audit, di mana di dalam laporan audit ada opini. Jadi, tujuan audit para auditor ya bekerja, tujuan auditnya adalah ujung-ujungnya untuk membentuk opini. Nah, cara untuk membentuk opini ini itu ada 5 langkah, di mana 5 langkah ini untuk memenuhi tujuan-tujuan audit sehingga goal terakhirnya itu membentuk opini seperti itu. Oke, lalu kalian juga akan disinggung sebentar masalah tanggung jawab manajemen, di mana manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuatnya dan juga atas pengendalian internalnya, ya, operasi perusahaannya. Jadi pengendalian internalnya bagaimana. Lalu berikutnya yang akan lebih panjang lebar yaitu tentang tanggung jawab auditornya sendiri. Jadi di sini tanggung jawab auditnya. Jadi auditor bertanggung jawab untuk ini, memperoleh keyakinan ya atas penjaminan yang dia lakukan. Ya, jadi kan jasa audit menjamin. Jadi tanggung jawabnya auditor itu memperoleh keyakinan atas pekerjaannya dia. Kalau dia sudah yakin bisa menjamin kalau laporan keuangannya sudah bebas dari salah saji. Nah, jadi yang kedua adalah auditor bertanggung jawab bahwa laporan keuangan yang diaudit itu sudah bebas dari salah saji material. Ya, baik salah sajinya berupa error maupun salah sajinya berupa fraud. Ya, error itu berarti ya kesalahan, fraud ini berarti kecurangan. Nah, lalu yang ketiga, auditor itu harus wajib melaporkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh mereka, ya, itu sesuai dengan temuan-temuan yang mereka temukan di lapangan. Ya, temuan ini dari mana ya? Dari bukti-bukti audit yang mereka kumpulkan. Dari bukti-bukti tersebut bisa saja ditemukan suatu penemuan. Penemuan tentang apa? Penemuan mungkin ada salah saji material. Nah, seperti itu. Itu harus dilaporkan. Ya, tentu saja dilaporkan ke klien dan juga para pengguna laporan keuangan. Lalu kalian akan belajar tentang error dan fraud. Ya, sekali lagi, error dan fraud ini apa? Ya, jadi salah saji material yang ada di laporan keuangan itu bisa saja disebabkan oleh error maupun fraud, ya. Kesalahan maupun kecurangan. Kalau kesalahan error itu berarti kesalahan yang tidak disengaja. Namun kalau fraud itu adalah sesuatu yang disengaja. Ya, disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk tipe fraud itu ada dua, yaitu fraud tentang penyalahgunaan aset, jadi asetnya disalahgunakan, lalu kecurangan atas pelaporan keuangan. Ya, seperti itu. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut. Apa sih penyalahgunaan aset? Apa sih kecurangan atas pelaporan keuangan? Nah, korupsi-korupsi itu termasuk apa sih? Nah, seperti itu. Lalu kalian juga akan mengetahui tentang illegal act, jadi tindakan ilegal yang dilakukan perusahaan itu melanggar hukum-hukum dan peraturan yang ada. Nah, tanggung jawab auditor jika menemukan tindakan-tindakan ilegal ini harus bagaimana? Nah, itu nanti kalian juga akan pelajari. Lalu berikutnya, itu tentang skeptisisme atau skeptisme, sikap skeptisme ya, meragu-ragukan ya. Jadi tidak mudah percaya. Nah, ada 6 elemen yang membentuk seseorang auditor mempunyai sikap skeptisme profesional, yaitu ada 6 ini. Questioning mindset, sikap bertanya-tanya, suspension of judgment, ya, tidak langsung memutuskan, search for knowledge, mencari informasi lebih dalam, interpersonal understanding, memahami, ya, karakter orang itu bagaimana, autonomi, ya, otonomi, ini masalah pengendalian dirinya dia sendiri, self esteem ini lebih ke arah kepercayaan dirinya auditor sendiri. Nah, lalu dari professional skepticism ini ada juga yang namanya professional judgment. Jadi, jika kalian mempunyai 6
6 elemen ini kalian juga akan otomatis membentuk professional judgment, keputusan yang profesional. Nah, untuk membuat keputusan yang profesional, professional judgment, itu terdapat 5 langkah. Ya, itu nanti kalian pelajari juga tahap-tahapnya. Untuk bisa terakhir memutuskan keputusan yang profesional. Jadi bukan hanya berdasarkan feeling saja, tapi berdasarkan 5 langkah ini. Lalu setelah itu, nah ini, kalian akan mulai mengetahui bahwa kalau kita melakukan audit, auditor melakukan audit, para auditor itu melakukan audit berdasarkan siklus-siklus yang ada di laporan keuangan. Ya, jadi tidak random. Oh, saya mau ngaudit ini saya mau ngaudit itu. Tidak. Jadi auditor itu melakukan membagi tugas-tugasnya berdasarkan per siklus. Siklus apa saja? Ada 5. Ini adalah 5 siklus utama yang biasanya ada di semua perusahaan. Siklus penjualan penagihan, ya, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan sumber daya manusia, siklus inventory, persediaan dan juga pergudangan. Jadi ini ada siklusnya sendiri. Lalu siklus capital acquisition dan repayment. Jadi ini masalah modal perusahaan. Cara mendapatkan modal perusahaan bagaimana, lalu apakah ada repaymentnya. Itu adalah siklus-siklus laporan keuangan. Jadi sekali lagi, biasanya auditor itu melakukan audit berdasarkan siklus laporan keuangan. Lalu berikutnya, kita bicara masalah asersi manajemen. Ini penting. Saya bisa bilang di sini adalah hal yang harus kalian ketahui tentang audit dan auditor, di mana para auditor itu berusaha untuk memastikan bahwa asersi yang dibuat oleh manajemen itu sudah benar, sudah ada. Ya, jadi asersi manajemen itu apa? Ini representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen. Jadi ini adalah pernyataan manajemen singkat katanya. Pernyataan manajemen atas laporan keuangan. Ya, jadi dibagi dalam hal kelas-kelas transaksi, jadi transaksi-transaksi, kelas-kelas akun, saldo akun, serta pengungkapan atau penyajian di laporan keuangan. Jadi ada 3, kelas transaksi, kelas saldo akun, kelas pengungkapan dan penyajian. Nah, ini ada 3 ini ya, penyajian dan pengungkapan saldo akun kelas transaksi. Jadi tugasnya auditor itu sebenarnya simple, hanya perlu memastikan bahwa asersi yang dibuat oleh manajemen ini sudah terpenuhi semua. Kalau sudah terpenuhi semua, maka auditor bisa bilang laporan keuangan daripada klien itu sudah wajar tersaji. Nah, apa saja sih asersi-asersi manajemen itu? Nah, ini. Jadi sekali lagi asersi itu dibagi dalam 3, yaitu tentang kelas transaksi dan juga peristiwa, tentang saldo akun (account balance), tentang ini penyajian dan pengungkapan. Nah, masing-masing ini tingkatannya, masing-masing kelasnya, ini punya asersinya sendiri-sendiri yang biasanya ada tampak. Ya, occurrence ya, keterjadian, completeness, kelengkapan, accuracy berarti akurat saldonya, classification akunnya sudah terklasifikasi dengan baik transaksinya, cut off pisah batas berarti maksudnya transaksi sudah di posting di tanggal yang tepat. Nah, terus ini ada tentang saldo akun, existence, keberadaan berarti asetnya benar-benar ada, completeness, kelengkapan semua sudah terrecord, sudah tercatat, penilaian dan juga alokasi, hak dan kewajiban. Nah, ini. Lalu ini yang tentang presentation and disclosure. Nanti kalian akan belajar satu-satu memahami apa saja artinya. Tidak sulit karena pengertiannya itu sesuai dengan ininya, kata-katanya. Oke. Lalu berikutnya itu yang terakhir adalah 4 fase audit. Jadi dalam melakukan audit terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase perencanaan dan desain atas pendekatan audit. Jadi maksudnya ini mau dikerjakan seperti apa laporan keuangannya, itu harus direncanakan dulu dan juga didesain sistemnya. Lalu berikutnya fase kedua, auditor akan melakukan test of control dan juga STOT, substantive test of transaction. Lalu fase 3, auditor melakukan analytical procedure dan juga TDB, test of detail balance. Fase 4, ya auditor auditnya selesai dan mengeluarkan audit report. Jadi dalam 4 fase ini yang paling penting adalah ini, 4 ini. Test of control, analytical procedure, TDB.
Nih, 4 ini, test of control, STOT, AP, TDP. Ini nanti ada babnya sendiri yang membahas dan ini sangat penting juga. Karena proses untuk memastikan kelayakan kewajaran laporan keuangan dengan melakukan ini uji-uji tes-tes ini uji tentang pengendaliannya, uji tentang transaksinya, terus ini ada prosedur analitis, lalu ada uji atas saldonya. Nah itu. Jadi di chapter ini saya ingin kalian bisa paham benar arti daripada asersi manajemen karena ini penting. Ya, jadi bisa dibilang ketika auditor sudah bisa memastikan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen ini sudah benar semua, jadi seperti ini, benar-benar terjadi transaksinya, semua transaksi sudah lengkap tercatat, semua transaksi sudah akurat nilainya, semua transaksi sudah diklasifikasikan dengan baik, semua transaksi terhadap posting di tanggal periodenya sudah benar. Nah, kalau ini sudah benar semua, maka kita bisa bilang bahwa transaksi yang ada di perusahaan itu sudah wajar penyajiannya, pengungkapannya. Ya, seperti itu. Jadi laporan keuangannya wajar. Ujung-ujungnya menuju ke tujuan audit yaitu membuat opini. Kalau semuanya wajar, jadi biasanya auditor bisa mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi seperti itu. Jadi tolong bisa dipahami untuk chapter ini ya. Jadi ada tanggung jawab auditor, lalu mereka ada professional skepticism dan professional judgment. Lalu audit itu dilakukan per siklus. Nah, dalam siklus-siklus ini masing-masingnya ada kelas-kelasnya sendiri. Kelas transaksi, kelas saldo akun, kelas penyajian dan pengungkapan. Nah, setiap ini ya kelas-kelas ini punya asersi-asersinya. Nah, asersinya apa saja ini? Asersinya ini dan ini. Oke, jadi tolong bisa dipahami jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan di forum Bella. Oke, sampai jumpa di video-video penjelasan berikutnya.